Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Kepulauan 3 dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Kepulauan 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua akan selalu senantiasa mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri Kepulauan 3. Acara yang ketiga, diseminasi yang akan dibawakan oleh Bapak Samika Saputra. Dan acara yang keempat yaitu penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SD Negeri Kepulauan 3. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat melaksanakan satu kegiatan yaitu diseminasi modul 14 budaya positif yang insya Allah nanti akan dipandu oleh cerita kita yaitu Mas Hafid Asa. Salawat serta salam senantiasa dipanjatkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu umatnya mendapat syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat baik dan pesan kami langsung pesan dari sebagai suenya. Pesan kami, kegiatan ini betul-betul dilaksanakan, bukan hanya sebagai formalitas kumpul, tapi ambillah ilmunya. Ya, kita kan belum tahu modul budaya positif yang seperti apa isinya, walaupun setiap hari sudah kita laksanakan. Budaya positif nanti kalau saya menerangkan di sini kan malah simpan neraka. Ya nanti Pak Safik nanti yang akan menjelaskan apa saja budaya positif yang harus kita lakukan di SD Negeri Kepulauan 3 ini. Dan saya harap setelah ini pun mari kita bersama-sama untuk melaksanakan budaya positif. Dan ini untuk ini mohon maaf saya tidak tahu karena budaya positif yang akan kita laksanakan ini kita sedang melaksanakan kewirausahaan. Kewirausahaan itu yang berupa penjualan aset ya, dan apa ya perlu lah. Kami tidak melarang untuk teman-teman kita untuk berjualan, tapi jangan berjualan sendiri. Artinya, kalau mau titik dagangan boleh, taruh di sana. Ya,
Nah nanti SDT pulang sebenarnya ya, mesti tender bayar ya, nanti ada keuntungan. Sebab keuntungannya untuk semua, bukan untuk per orang. Kalau per orang silahkan dagang di luar, jangan di dalam. Ya kalau di dalam itu milik SD ya, sehingga cekot dibuat ya Mas Bilal yang ini ya itu apa ya, sehingga ini nanti kami minta tolong sekali lagi pada Bapak Ibu dan semuanya, kita itu di dalam melaksanakan budaya positif yang diutamakan anak itu adalah keteladanan. Bagaimana kita mau apa ya, menerapkan budaya positif pada anak, tapi perilaku kita sendiri belum mencerminkan budaya yang positif. Mari kita refleksi diri sendiri masing-masing ya, biar nanti budaya positif yang ada di SD Pakulau 3 ini bisa meningkat. Karena di rapor pendidikan SD Negeri Pakulau 3 ini yang masih rendah, dan itu paling rendah yang mungkin yang kuning itu adalah di praktek mengajar, kalau nggak salah itu di metode pembelajaran ya itu di metode pembelajaran. Sehingga mari kita laksanakan itu supaya di tahun yang akan datang kita bisa meningkat. Dan kegiatan ini insya Allah ya, kalau bisa jangan dilaksanakan hanya setiap ada diseminasi. Dan kebetulan SD Negeri Pakulau 3 yang sudah di-share di grup itu mulai sekarang sudah ada kombel. Silakan panjenengan klik kemudian ikuti ya. Dan itu nanti insya Allah minimal 1 bulan sekali ya, bukan itu ya, minimal 1 bulan sekali kita adakan diskusi refleksi tentang bagaimana baiknya untuk SD ini untuk kemajuan kita bersama. Dan itu juga kami laporkan sama di PMO, nanti kita kegiatannya itu bisa gabung ya antara PMO dengan orang bolak-balik kumpul, dan kalau ada masalah apa bisa kita bicarakan dengan bincang-bincang santai. Ya biasanya lebih mengenai bincang-bincang santai. Ya itu saja, dan dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim acara diseminasi modul budaya positif secara resmi kami buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Mahasiswa. Acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Syafiq Assabuddin. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi modul budaya positif, yaitu pada modul 1.4. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan mendapat syafaatnya di akhir. Tidak lupa pula saya ucapkan kepada Kepala Sekolah SD Negeri Pakulau 3 Bapak Muhammad Nasir, serta Dewan Guru SD Negeri Pakulau 3 yang menyempatkan diri di acara diseminasi ini di tengah-tengah proses pembelajaran yang semakin padat dan kegiatan-kegiatan dengan cuaca yang sangat ekstrim ya, banyak sekali murid dan guru yang kondisinya semakin tidak sehat. Ini Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada
tidak setuju. Nah, di sini hanya ada dua jawaban, setuju dan tidak setuju. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Wana, boleh dijawab? Tidak setuju. Bayangin? Tidak setuju. Winda? Sama setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Bu Jenny? Tidak setuju, ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Gimana menurut Bu Jenny? Setuju atau tidak setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Bu Mena? Setuju. Bu Rodia? Tidak setuju. Ya, jawabannya bervariasi, ada yang setuju dan tidak setuju. Yang terakhir adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Nasir, bagaimana Pak? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Bu Dita? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Bu Dia? Setuju. Ya, untuk nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju semua. Selanjutnya adalah Bapak Ibu, topik yang dipelajari saya pada hari ini kaitannya dengan disiplin positif adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol. Yang terakhir, yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi, ya, pemecahan masalah dengan proses segitiga restitusi. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, ini ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan di Indonesia. Filosofinya kalau nggak salah dulu saya pernah mempelajarinya, yaitu trilogi apa? Ing ngaso sung tolodo, ing madya mangkaso tuturi handayani. Ing ngaso sung tolodo, ada yang tahu? Di depan memberikan contoh. Yang di depan memberi contoh. Yang kedua adalah ing madya mangun aso, berarti yang di tengah semangat, memberikan dorongan, memberi bimbingan, ya Bu ya. Yang di tengah memberi bimbingan. Yang terakhir adalah tuturi handayani, ya. Berarti yang di belakang memberi semangat dan dorongan. Ini menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ini ada beberapa yang ditulis. Yang pertama adalah menuntun, ya. Jadi sebagai pembelajar, guru itu sifatnya menuntun, artinya memberikan anak tentang keselamatan dan kebahagiaan anak. Yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya sebagai guru, kita dalam pelaksanaan pembelajaran itu berarti harus sesuai dengan kodrat alam di sekitar dan dengan kodrat zaman.
zaman sekarang itu lagi zamannya adalah pendidikan dengan ilmu teknologi. Jadi kita sebagai guru dalam pembelajaran juga harus diperbanyak dengan ilmu-ilmu teknologi. Yang ketiga adalah kodrat anak bermain. Ya, sebagai pembelajar, di samping kita memberi pelajaran terhadap anak, kita juga dituntut untuk memberikan kodrat anak bermain. Jadi kita harus diselingi dengan berbagai permainan yang kaitannya dengan pembelajaran tersebut. Yang keempat adalah sebagai bukan tabula rasa. Tabula rasa itu berarti anak didik itu sudah ada seperti apa ya, kayak kertas, sudah ada garis-garis yang tidak kelihatan. Ya, kita sebagai guru tinggal menebalkan atau mengarsir garis-garis itu untuk tujuan pembelajaran ke anaknya. Yang kelima adalah sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dan yang keenam, pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Ya, pendidik diibaratkan sebagai petani, artinya kita dalam kayak petani itu ibaratnya kalau nandur padi apa histori, misalnya lagi nandur padi, nggak mungkin tumbuhnya melon atau tumbuhnya mangga atau jagung. Ya, jadi kita harus merawat, ya, merawat padi itu dari mulai disiram atau kalau ada dicabutin, dipelihara dengan baik biar anak tersebut bisa menjadi lebih baik. Yang ketujuh adalah berpihak pada murid. Yang kedelapan, budi pekerti. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada perubahan paradigma, ada sedikit cerita atau permasalahan. Coba Bapak Ibu nanti boleh berkumpul di sini berhadapan-hadapan, nanti dikelompokkan A dengan B. Nanti yang kelompok A diibaratkan punya harta karun, ya, atau harta yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Dan yang B itu tugasnya adalah merayu, ya, bisa dengan menghardik, mengancam, merayu atau menyuap, bagaimana biar kertas ini bisa dimiliki oleh yang B, ya. Atau sebaliknya yang A juga bisa mempertahankan, ini adalah harta yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu silakan boleh berhadapan-hadapan. Nanti saya kasih waktu 14 atau 15 detik. Boleh berhadapan-hadapan. Ini yang A, ini yang B, ya. Action. Ya. Bapak Ibu nanti dikasih waktu 15 menit. Boleh dengan cara mengancam, boleh menghardik, boleh merayu, boleh menyuap, atau dengan cara apa saja biar harta karun yang dipegang oleh orang tersebut bisa dimilikinya. Ya, saya bilang, coba saya kasih 15 detik dari sekarang. Punyanya apa ini? Bendanya apa? Mas. Oh, Mas. Perhiasan Mas. Bisa enggak? Boleh enggak dipinjam satu? Boleh
Gimana? Bu Yanti perasaannya bagaimana? Kenapa harta bundanya kok dikasihkan, kenapa? Karena ingin berbagi dengan orang lain. Bu Jenny, kenapa? Tidak boleh, ini barang-barang hasil saya, tidak boleh dimiliki orang lain. Bu Ana, dengan cara apa Bu Ana bisa mendapatkan harta karun dari orang yang paling berharga itu? Saya tadi merayu sedikit karena beliau sudah punya banyak. Dia pinjam sebentar, merasakan emas. Ternyata mungkin ini juga sifatnya Mbak Yanti pada dasarnya orang baik. Terima kasih Bapak Ibu, boleh kembali ke tempat. Ya Bapak Ibu, itu tadi hanya sebuah ilusi ya, kaitannya dengan permasalahan. Jadi yang dimiliki dirayu ya, bisa dengan ancaman atau biasanya kalau ada anak ya seringnya mengancam dan lain-lain. Selanjutnya, siapa yang sebenarnya memegang kontrol ya? Tadi posisi kontrol ya, pas Bu Ana dengan Bu Yanti atau Bu Nita dengan Bu Indah ya. Tadi posisi kontrol dari Bu Yanti sedikit goyah ya. Harta yang dimilikinya bisa dikasihkan ke orang lain. Tentu kita sendiri yang memegang kontrol kepala tangan tadi ya. Apakah kita membuka atau menutup kepala itu bergantung pada diri kita sendiri. Tadi Bu Yanti mau mengasihkan atau tidak tergantung dirinya ya. Ternyata ada Bu Ida disuap 1 juta, akhirnya barang yang dimiliki bisa menjadi milik orang lain. Yang kedua adalah perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dalam tempo yang bisa cepat atau jangka panjang ya. Tiba-tiba misalkan tadi Bu Yanti mengasihkan dalam jangka cepat bahwa dia mendapatkan uang, tapi dalam jangka panjang merasa kehilangan barang tersebut. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Artinya mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadang kala sulit bagi guru mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Selanjutnya adalah bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ya. Ini ada teori kontrol menurut Stephen R. Covey ya. Yang pertama adalah stimulus respon yang pertama itu ada realita ya, ada kebutuhan. Menurut stimulus respon, realita kebutuhan murid itu sama, tapi menurut teori kontrol
kebutuhannya murid itu berbeda. Yang kedua adalah semua orang melihat hal sama, sedangkan menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Yang keenam adalah saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang kedelapan adalah model berpikir menang atau kalah. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir menang dan selalu menang. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, marilah kita rubah sikap dan perilaku. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan diri sendiri. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Ya Bapak Ibu, selanjutnya ini ada disiplin positif. Disiplin positif teori kontrol atau teori pilihan menurut William Glasser. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna dari disiplin tersebut adalah belajar kontrol diri dan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Berupa teori motivasinya, yaitu adalah yang pertama ada ekstrinsik, yang kedua adalah intrinsik. Ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan intrinsik itu menghargai diri sendiri, yang bersifat nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Yang ketiga adalah model berpikir menang dan menang, serta kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Di antaranya yaitu ada dulu itu sebagai 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Diharapkan guru itu dalam menangani murid itu sebagai motivasi intrinsik, yaitu sebagai manajer. Adapun selanjutnya yaitu dengan penanganan segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memfasilitasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang terakhir adalah realita kebutuhan kita dalam pandangan orang lain tentang dunia, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Ya Bapak Ibu, tadi ada disiplin positif kaitannya dengan ekstrinsik, intrinsik, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan yang terakhir adalah
5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada makna kata disiplin. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu seperti apa? Oh, Bu Ana barangkali bisa menjawab. Secara awam, disiplin itu berarti patuh pada tata aturan yang ada, dan baik itu menjadi aturan tertulis maupun yang menjadi norma di masyarakat. Jadi kita harus bisa menjadikan diri kita itu mengikuti tata aturan yang mungkin bagi seseorang itu merasa dipaksa, tetapi bagi kita yang menginginkan yang disiplin positif itu kesadaran itu harus timbul dari dalam diri sendiri. Terima kasih atas jawabannya ya. Menurut Bu Ana tadi disiplin itu berarti masih hubungannya dengan peraturan yang harus ditaati ya. Bu Jenny barangkali mau menambahkan. Patuh sesuai dengan aturan yang ada. Sama ya, seperti Bu Ana, disiplin itu berarti patuh terhadap sesuatu yang sudah menjadi peraturan. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman ya. Hukuman harus disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi murid itu kalau bisa berdasarkan kemauan diri sendiri ya. Di samping dengan adanya aturan-aturan itu, kita harus menekankan juga kesadaran dari murid tersebut. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ya. Tadi yang intrinsik diri sendiri, bukan ekstrinsik. Selanjutnya, ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan tersebut adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Adapun beberapa contoh nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Yang pertama adalah setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan menurut William Glasser. Yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila ya. Bu Joni di kelas 1 biasa menyanyikan profil pelajar Pancasila. Saya minta dibantu coba. Iya gitu. Ayo enggak apa-apa. Biar sih. Jadi pada berdiri.
Oke, pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih ya. Bu-guru Pak gurunya sudah hafal semua, berarti sudah sering dilaksanakan di dalam kelas. Yang terakhir adalah dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri sendiri untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Ini ada beberapa contoh disiplin positif. Yang pertama biasanya mengikuti upacara bendera, pembiasaan, dan sholat berjamaah. Bapak Ibu, ini untuk materi yang kedua adalah ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ya, teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama itu berarti motivasi eksternal, yang kedua eksternal, yang ketiga adalah internal. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya ada beberapa pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya? Nah, contoh muridnya Bu Ida telat, ya. Kalau telat nanti yang dilakukan oleh Bu Guru apa? Mau dihukum atau apa sehingga anak tersebut merasa takut. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, yaitu apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya. Nah, muridnya Bu Jenny biasanya bisa menjawab, ya, Bu Jenny ngasih bintang atau ngasih permen atau ngasih apa, ya. Yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, murid tersebut melaksanakan segala sesuatu berdasarkan keinginan atau kebaikan menurut diri sendiri. Bapak Ibu, ini coba sedikit refleksi saja. Menurut Bapak Ibu, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah kita? Monggo Bu Mina barangkali mau menjawab. Yang dari kelas 4, dari kelasnya masing-masing juga nggak apa-apa. Motivasi yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid. Yang di SD 43, yang di kelas, boleh di kelasnya sendiri boleh. Secara umum semuanya yang siswa-siswa yang ada di SD 43 biasanya motivasi eksternal. Eksternal. Iya. Iya, hukuman. Iya. Jadi anak melakukan sesuai dengan eksternal ya. Iya Pak, begitu. Bu Jenny perwakilan kelas 1 sampai kelas 3. Bisa. Apa beda? Berapa Bu Ida lah Bapak? Di sekolah kita motivasi murid itu apa?
eksternal, internal atau apa? Yang di kelasnya terlebih dahulu, nggak usah ke satu sekolahan. Di kelas menggunakan motivasi eksternal. Contohnya, memberikan hadiah atau kasih bintang-bintang supaya siswa tersebut itu bisa lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran. Terima kasih Bu Indah dan Bu Mina ya. Ini sedikit refleksi saja ya. Kebanyakan memang di sekolah masih banyak menggunakan beberapa motivasi eksternal. Namun juga ada beberapa murid, 1, 2 atau beberapa anak yang menggunakan, karena tidak semuanya sama ya. Masih ada beberapa yang menggunakan internal atas kemauan diri sendiri, misalkan datang tepat waktu atau membersihkan kelas sesuai dengan jadwalnya dan lain-lainnya. Selanjutnya, ini Bapak Ibu menurut Ki Hajar Dewantara lagi, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini yang pertama yang tadi Bu Indah bilang ya, dihukum oleh penghargaan ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman ya. Kadang anak dikasih penghargaan sama dengan anak dikasih hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternalnya yaitu akan ada faktor ketergantungan ya. Kalau Bu Indah atau Bu Jenny biasa memberikan hadiah dan lain-lain dalam jangka pendek memang sangat berharga bagi anak tersebut, tapi dalam jangka panjangnya anak tersebut misalkan ketemu dengan Bu Rita biasanya nggak mau. Nah, biasa di Bu Indah dikasih hadiah, di Bu Rita tidak dikasih hadiah, tidak mau ya. Selanjutnya yang kedua dihukum oleh penghargaan, yaitu yang tadi saya bilang beberapa pengaruhnya ada 8 macam. Yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua penghargaan untuk menghukum. Yang ketiga mengurangi ketepatan. Yang keempat penghargaan itu tidak efektif. Yang kelima penghargaan merusak hubungan ya. Yang keenam penghargaan menurunkan kualitas. Yang ketujuh penghargaan mematikan kreativitas. Yang kedelapan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Yang ini yang kelima, yang ketiga misalkan penghargaan mengurangi ketepatan. Biasanya misalkan anak-anak dikasih ranking 1, terus tahun berikutnya anak tersebut misalkan tidak pernah berangkat, sakit atau apa, anak tersebut tidak mendapatkan peringkat lagi, biasanya bisa menurunkan mental anak tersebut. Selanjutnya bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ini bedanya dengan penghargaan dan apresiasi. Kalau apresiasi itu diperbolehkan dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama adalah pengakuan secara khusus, yang kedua pengakuan secara pribadi, yang ketiga pengakuan kepada semua murid, yang keempat memberi pengakuan secara konsisten, yang terakhir adalah fokus dan proses. Contoh pengakuan aplikasi atau kebajikan yang ini ada sedikit contoh. Yang pertama, kemarin saya perhatikan. Nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita.
Selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Selanjutnya konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini ada hukuman atau konsekuensi ya, menurut Bapak Ibu. Contoh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut guru dia apa guru dia? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Gimana benar ya? Hukuman atau konsekuensi? Bisa hukuman, bisa juga konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Kalau sudah disatukan kesepakatan kelas itu bisa jadi konsekuensi, tetapi kalau tidak meminta kesepakatan dengan anak-anak itu bisa juga menjadi hukuman. Yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bagaimana Bu? Menurut Bu Mina, lari 2 kali di halaman sekolah itu hukuman atau konsekuensi? Anak-anak datang terlambat suruh lari. Hukuman atau konsekuensi? Berarti bukan kedua-duanya, bukan hukuman juga bukan. Apa berarti Bu? Kalau menurut saya itu karena berhubungannya dengan fisik berarti hukuman. Yang ketiga adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Jadi hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh untuk menggunakan sepatu seharian. Tidak menggunakan sepatu Seharian. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket tadi sudah dijawab Bu Mina ya. Itu hukuman. Ya, selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus diperlakukan orang lainnya. Itu restitusi. Jadi ketika murid Bu Mina salah, biasanya kalau guru tingkat emosionalnya tinggi kan tadi ada 5 posisi kontrol yang sebagai penghukum dan sebagai manajer ya. Bukan langsung dihukum bahwa anak tersebut langsung salah ya. Seharusnya itu harus distabilkan dulu. Misalkan anaknya habis bermain atau apa baru ditanyain kejadiannya, terus baru yang terakhir adalah keyakinan yang sudah pernah disepakati bersama di dalam kelas.
Selanjutnya adalah tentang identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu berarti hukuman, sedangkan identitas sukses berupa disiplin, yaitu antara konsekuensi dan restitusi. Hukuman yang tadi sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, terus korban mendapat tidak keadilan, murid akan tersakiti. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Misalnya tadi murid berjadi menumpahkan temannya, konsekuensinya harus dibersihkan. Selanjutnya adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga ada tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Jadi penanganan terhadap anak menurut Ki Hajar Dewantara yang paling baik adalah dengan proses restitusi. Yang ketujuh adalah fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi permasalahannya. Jadi guru tidak hanya menghukum, tapi harus bisa memberikan solusi permasalahan yang terjadi pada anak tersebut. Yang kesembilan adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Materi yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi tahu? Mengapa harus tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Udah deh Pak. Udah tidak. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan itu pesannya dibuat oleh satu pihak saja yang disepakati di hasil kesepakatan. Kalau keyakinan itu kan keyakinan setiap orang kan berbeda. Jadi keyakinan itu untuk menampung semua kesepakatan yang telah musyawarah. Ya, terima kasih jawabannya Bunda. Betul ya, peraturan biasanya dibuat oleh satu pihak saja, sedangkan keyakinan dibuat dengan semua orang yang bisa guru dengan muridnya. Selanjutnya adalah menekankan bahwa pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seorang diri dalam lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan tersebut daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang sudah disepakati tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Ini ada contoh kesepakatan kelas saya. Yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat untuk belajar. Yang ketiga adalah kami murid yang peduli dengan teman-teman. Selanjutnya, untuk pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan
tersebut. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam keyakinan kelas lewat kegiatan pendapat. Tadi yang dia kasih pendapat, ya semuanya harus ikut berpendapat, ya, dari gurunya, muridnya, semuanya. Yang terakhir adalah berusaha meninjau kembali keyakinan kelas yang telah dibuat. Dan misalnya Bu Jenny sudah membuat keyakinan kelas, lalu dibicarakan lagi dengan muridnya mana-mana yang keyakinan kelas itu akan terus dilanjutkan atau akan dirubah. Selanjutnya, contoh-contoh keyakinan kelas yang tadi. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang terakhir, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Ini ada kegiatan sosialisasi dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang terakhir ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang tadi ada 5. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, penguasaan. Jadi anak-anak ada berbuat sesuatu biasanya didasari oleh 5 kebutuhan ini, ya. Yang pertama bisa kebutuhan hidup, yang kedua kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Ini kebutuhan hidup ada beberapa contohnya berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Sedangkan kasih sayang, rasa diterima, peduli, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok yang lain. Sedangkan penguasaan untuk dianggap berprestasi dan sebagai pemimpin. Kebebasan contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan arah dirinya sendiri. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan, yaitu kesenangan anak untuk bermain, antusias, tertawa, dan bercanda. Ini ada 5 posisi kontrol sebagai pengajar. Yang pertama adalah pengajar itu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pengajar sebagai pemantau. Dan yang terakhir, pengajar sebagai manajer. Ini ada sedikit refleksi video sebentar.
membuat merasa bersalah. Atau masih si berani Pak? Jadi jembang sekarang. Jadi mana? Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Karena kamu terlambat lagi. Nanti sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu terus tidak Aduh, udah menangis deh. Sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Soalnya sedih. Tapi kan posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tunggal. Sebagai posisi teman, guru sebagai posisi teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis tuh saya lupa membangunkan saya Bu. Lu mau mengganti saya. Alasannya sih bisa gue. Misalnya masih Nova. Iya, Masih Iya, masih Nova. Rasanya beda jauh. Oh, kesiangan. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Keempat, posisi sebagai monitor, mantau. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan
orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi ada sedikit contoh ya. Naren datang terlambat ada yang pertama yang membuat rasa bersalah sampai yang terakhir sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu yang paling bagus sebagai pengajar yang harus dilakukan apa Bu Ana? Sebagai guru, menurut Bu Ana yang paling bagus sebagai pengajar untuk 5 posisi kontrol yang paling bagus apa? Sebagai manajer atau sebagai manajer itu yang pertama guru berbuat, yang kedua guru berkata, yang ketiga hasilnya, yang keempat kaitan yang berkualitas, yang terakhir adalah dampak pada murid tersebut. Selanjutnya lima posisi kontrol identitas merasa menghargai diri sendiri manajer. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, apa yang kita yakini, apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Yang hasilnya yaitu untuk menguatkan pribadi yang merasa bersalah. Terus murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia yang berkualitas. Yang terakhir, dampak pada murid adalah mengevaluasi diri sendiri bagaimana cara memperbaiki kesalahannya biar tidak terjadi kesalahan lagi. Itu ada sedikit pernyataan. Yang pertama adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan bintang pada hari ini? Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang terakhir adalah kamu selalu yang paling terakhir. Untuk selanjutnya ada materi segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada beberapa langkah yang tadi awal saya sudah bilang. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan terhadap yang salah. Untuk teori kontrolnya yang menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku, ya jadi tadi Naren lambat pasti punya alasan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita sebagai kontrol manager meyakinkan
motivasi internal biar Naren tidak terlambat lagi apa yang akan dilakukan anak tersebut sesuai dengan keyakinannya tadi dengan menyetel jam alarm atau dibantu dengan akad dari ibunya. Ini ada contoh-contoh segitiga restitusi, validasi kebutuhan, meyakinkan stabilan identitas. Yang pertama adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, dan setiap orang pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya, penerapan segitiga restitusi di kelas SD Negeri Paulo 3. Matur nuwun semuanya untuk materi hari ini untuk video restitusi tidak saya lupa kemarin karena waktu juga mendesak dengan berbagai kegiatan yang lumayan banyak. Terima kasih atas waktunya dari Bapak Ibu semuanya. Ada tentang diseminasi budaya positif di modul 1.4. Saya di modul 1.4 ini merasa kewalahan, benar-benar kewalahan kayak biasanya modul 1.2 kayaknya memang penggerak enak, beliau pada modul 1.4 luar biasa, angel-angel 2 hari langsung teman-teman. Terima kasih waktunya Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu untuk kita semuanya dan dapat diterapkan di sekolah yang kita ajar. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian diseminasi positif yang telah disampaikan oleh Bapak Sandika Saputra. Semoga dengan diseminasi positif ini akan menjadikan kita sebagai seorang pendidik dan peserta didik kita menjadi lebih baik lagi. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.